pagi. Untuk yang sudah join, silakan nyalakan videonya. Selamat pagi, Bu. Record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini masih terkait tentang materi kemarin ya, karena kemarin saya berhalangan hadir, jadi kemarin saya hanya mengunggah materi. Semoga teman-teman sudah membaca dan paham ya apa yang saya sampaikan di PowerPoint tersebut. Tapi lebih baik ini saya ulangi saja daripada nanti teman-teman tambah bingung. Oke, hari ini masih terkait tentang batang tarik ya. Jadi ini yang soalnya kemarin tentang evaluasi batang tarik. Ini saya ambil dari buku yang sudah buku referensi yang saya gunakan, yang saya unggah di pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Tuh. Jadi kurang lebihnya dari buku referensi tersebut. Nah, ini saya ngambilnya yang di sini, bukan yang di satunya ya. Jadi kan ada banyak memang untuk buku referensi struktur kayu. Jadi beberapa yang saya ambil dari sini, beberapa saya ambil dari yang satunya kayak gitu. Oke. Nah, ini yang tentang batang tarik kemarin ini nggak jauh beda dari yang terkait material kayu dan seterusnya tentang sifat-sifatnya ya, sifat mekanis, sifat fisik kayak gitu. Kemarin saya sudah memberikannya di pertemuan ke-34 kalau nggak salah ya. Nah, yang ini lebih ke hitungannya, langsung saja saya menuju ke hitungan ya. Ini saya bahas contohnya. Ini kan kemarin sudah saya berikan di Google Classroom. Nah, untuk contohnya ini, jadi untuk contohnya ini ada sebuah batang tarik yang mendukung beban tarik dari beban mati sebesar 65 kN. Nah, kayu yang digunakan dengan kode E16 dari mutu A. Bila pada batang tarik tersebut terdapat sambungan baut, tentukan dimensi baloknya. Jadi dia ini mau membuat suatu dimensi balok ya, menentukan ukuran satu balok yang nantinya juga terdapat sambungan bautnya kayak gitu. Nah, kita awalnya harus tahu dulu kode kayu E16 dari mutu A itu di mana. Nanti kalian bisa lihat dari buku e-book yang sudah saya unggah ya. Di sini ada semua teman-teman di halaman 11. Di halaman 11 diperjelas dengan kayunya itu ini 5 ya. Sebentar ya. Di halaman 11. Nah, ini. Jadi ada kode mutunya, kemudian di soal ini tadi kan kita pakai di contoh soalnya E16. E16 di sini diperoleh kayu kode E16 dari mutu A diperoleh FT aksen sama dengan 36 dikali 0,8. 0,8 ini merupakan faktor tahanan tarik. Jadi sudah ditentukan gitu ya. Lufthansa bisa bangun dulu, kita kuliah ya, jadi jangan tidur dulu ya. Ayo dinyalakan kameranya sambil duduk. Jika ada yang penting silakan dicatat ya. Jadi untuk tugasnya nggak cuma copy paste dari teman-teman yang ngerjakan, tapi kamu juga harus paham karena outputnya ini nanti kalau sudah dipegang sama Pak Sadila, kan saya cuma sampai UTS. Nah, nanti setelahnya kamu akan merencanakan. Kalau kamu nggak paham ini asalnya dari mana, nanti yang kesusahan juga kamu sendiri, gitu ya. Oke, saya balik ke sini. Untuk FT aksen sama dengan 36 ini asalnya dari mutu kayu ya teman-teman. Jadi mutu kayu E16 diperoleh dari ini tadi tabelnya, tabel kuat acuan kayu. E16 di sini diperoleh nih FT. Kuat tarik sejajar serat diperoleh adalah 36. Ini ya teman-teman ya. Jadi dapatnya dari sini untuk angka 36.
Tapi kalau untuk angka 0,8 ini merupakan faktor tahanan tariknya. Faktor tahanan tarik ini merupakan ketentuan. Jadi dari sananya dapatnya 0,8. Dan juga faktor waktu lambda ini juga 0,8 karena dia beban mati. Karena dia kan kayu ya, kayu kan benda mati, kemudian nanti juga akan menerima beban. Bebannya bukan beban bergerak, tapi beban mati. Kenapa? Kalian bayangkan saja suatu pilar kayu yang jadi tiang itu kan apa namanya, jika di konstruksi bangunan nantinya kan dapatnya kayak gini, rumah joglo terus kemudian jenis joglo dia ada tiang kayu kan ya. Kalau joglo kan identik semuanya dengan kayu. Rumah joglo asal di Jawa itu kan identik semuanya dengan kayu. Nah, nantinya si apa namanya, tiangnya ini kolom dari kayu akan menerima beban mati dari atap seperti itu. Jadi kalau kita membahas tentang kayu, biasanya yang apa, dia si kayu ini akan menerima beban mati namanya kayak gitu. Nah, kita masuk ke